selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beasiswa bagi tenaga kesehatan dan pasca penugasan khusus dalam mendukung program Nusantara Sehat. Nah, beasiswa ini buat siapa saja sih? Nah, beasiswa ini buat tenaga Nusantara Sehat yang sudah mengabdi 2 tahun ataupun lebih sebagai tenaga Nusantara Sehat. Kemudian dia tidak melanjutkan lagi untuk menjadi tenaga Nusantara Sehat, maka dia boleh untuk mendaftar beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah purna Nusantara Sehat ini, yang sering bertanya di DM ataupun di IG, kalau tidak ingin melanjutkan lagi, kita ada alternatif untuk bisa mengikuti beasiswa ini khusus bagi alumni Nusantara Sehat. Nah, beasiswa ini tentunya ada ketentuan yang harus kita patuhi atau yang kita ikuti. Yang pertama itu ketentuannya, universitas yang kita tuju itu minimal prodinya itu harus terakreditasi B. Kemudian dan universitas tersebut sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi nantinya kalau kita mendaftar di universitas ini misalnya, tapi dia tidak, program studinya tidak terakreditasi B, dia juga tidak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, maka kita tidak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi intinya di sini kita harus menemukan universitas yang memang sudah minimal program studinya itu sudah terakreditasi B. Kemudian kita harus juga cari tahu dia sudah bekerja sama atau belum dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jika kita sudah mendapatkan universitasnya yang akan kita tuju, kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk mendaftar di universitas tersebut dan barang-barang yang akan kita kirim ke PT SDMK. Nah, jadi ketentuan tadi yang pertama itu kita harus mengetahui program studinya itu minimal akreditasinya B, sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, program studinya itu harus linear, berarti harus sesuai dengan profesi yang kita ambil kemarin pada saat penugasan Nusantara Sehat. Nah, jadi kita tidak boleh membeda jurusan. Misal kita program Nusantara Sehat ini kita ngambil di 4 nanti pas ngambil beasiswanya ini lari ke perawat, itu tidak boleh. Jadi harus linear gitu, harus sama dengan profesi kita pada saat mendaftar sebagai Nusantara Sehat. Nah, kemudian untuk syaratnya itu kita harus dibuktikan dengan adanya surat selesai masa penugasan. Surat ini kita dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota pada saat kita penugasan tersebut. Nah, jadi biasanya setelah kita selesai penugasan, Dinas Kesehatan setempat akan mengeluarkan surat keterangan selesai masa penugasan. Jadi salah satu syarat untuk dapat beasiswa itu kita mempunyai surat tersebut. Kemudian mendaftar paling lama 3 tahun setelah masa tugas berakhir. Nah, jadi paling lama kita mendaftar itu 3 tahun setelah masa tugas kita berakhir. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki surat selesai masa tugas itu jangan sampai hilang. Kalau hilang terpaksa kita ngambil ke dinas ke kabupaten kita penugasan dulu kan, jadi agak repot. Jadi kalau bisa, kalau tidak ingin melanjutkan ini, jangan sampai surat penugasannya hilang. Nah, mungkin itu sedikit informasi tentang beasiswa. Untuk ketentuan beasiswa selanjutnya, teman-teman bisa lihat nantinya. Kalau untuk bagi alumni ini, dia akan mendapatkan edaran atau surat edaran ini dari grup
Purna Nusantara Sehat atau dari grup lainnya. Kemudian kalau untuk segi pembiayaan di sini ada beberapa biaya yang ditanggung yang kita dapatkan, yaitu yang pertama itu ada biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini terdiri dari SPP, kemudian biaya sumbangan pembangunan lainnya. Nah, kemudian ada biaya belanja non pendidikan. Nah, biaya belanja non pendidikan ini seperti biaya hidup, kemudian biaya referensi buku lainnya. Kemudian di sini juga ada biaya bantuan peneliti, kemudian juga ada biaya bantuan lainnya. Ini seperti biaya keberangkatan dan biaya kepulangan. Jadi ini sedikit informasi buat teman-teman yang ingin melanjutkan atau mendaftar beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi di sini intinya kita mendaftar dulu di kampus atau universitas yang kita tuju. Kemudian setelah kita lulus nanti di universitas tersebut baru kita urus bahan. Kita sekalian mengurus bahan ke Kementerian Kesehatan. Nah, jadi untuk ketentuan-ketentuan selanjutnya atau alur pendaftaran itu sudah ada di surat edaran. Jadi teman-teman bisa baca di surat edaran tersebut. Jadi kalau buat teman-teman yang pasca penugasan belum mendapatkan surat edaran beasiswa ini, teman-teman bisa DM atau inbox saya, nanti akan saya kirim melalui WhatsApp atau email. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.